Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Putra, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Askia Padang tahun 2025 dengan NIM 24121160175. Pada kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one-way ANOVA dengan dosen pengampu mata kuliah Dr. Estuhono SPD, MPD. Baik, di sini saya telah menyediakan aplikasi SPSS dan juga saya telah menyediakan rekapan nilai IPA kelas 5 SDIT Ar-Rahman yang terdiri dari dua kelas, yakni kelas 5 Banat dan kelas 5 Banin. Dan juga saya telah menyediakan data untuk kategori data yang akan diinput pada aplikasi SPSS nantinya. Baiklah, kita masuk ke uji normalitas. Perlu kita ketahui bahwa uji normalitas yaitu sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Jadi, dalam pengambilan keputusan dalam uji normalitas, yakni membandingkan nilai signifikansi atau p-value yang diperoleh dari uji dengan nilai alfa, yang umum digunakan sebesar 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dianggap berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari kecil dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Karena kita telah mengambil data dua kelas, yakni kelas 5 Banat dan kelas 5 Banin, dalam nilai ujian akhir semester IPA di SDIT Ar-Rahman, baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada aplikasi SPSS, di sebelah kiri bawah terdapat variabel view. Maka kita klik variabel view. Setelah kita klik variabel view, terdapat tabel nama. Pada tabel nama baris pertama kita bikin kelas. Dan pada tabel nama baris kedua kita bikin nilai. Selanjutnya, pada kolom desimal itu terdapat angka 2, kita ganti menjadi 0. Dan pada baris kedua juga kita ganti 0. Selanjutnya, pada tabel, pada kolom label kita buat kelas 5 SDIT Ar-Rahman. Dan pada kolom label baris kedua kita bikin hasil ujian akhir semester IPA. Dan pada kolom value terdapat titik 3, kita klik, maka akan muncul value label. Pada value label terdapat tanda tambah, kita klik tanda tambah tersebut. Pada value kita bikin 1 karena kita memiliki 2 kelas. Yakni pada label kita bikin kelas 5 Banat. Karena kita memiliki 2 kelas tadinya, kita klik tanda tambah. Dan pada value kita bikin 2. Dan pada label kita bikin kelas 5 Banin. Setelah kedua data tersebut kita buat, kita klik OK. Selanjutnya, pada sebelah kiri bawah terdapat data view. Kita klik data view. Pada data view terdapat kelas dan nilai. Karena kita telah membuat data
nilai kelas tadi, maka kita ambil datanya pada Microsoft Excel yang telah kita buat tadi. Di sini kita ambil pada kategori data SPSS. Di sini ada kode kelas, yakni untuk kelas 5 Banat itu kodenya 1 dan untuk kelas 5 Banin kodenya 2. Selanjutnya kita klik pada kode kelas, kita kopikan. Selanjutnya kita klik kanan. Setelah klik kanan kita copy. Setelah kita klik copy, kita pindahkan data tersebut ke tabel kelas pada SPSS. Selanjutnya kita letakkan kursor pada tabel kelas, pada kolom kelas. Kita klik kanan dan kita klik paste. Setelah nilai dan kode kelas masuk, karena kita akan melakukan uji normalitas, maka kita klik analis. Setelah itu klik deskriptif statistik. Setelah itu kita klik explore. Selanjutnya pada hasil ujian akhir semester IPA kita pindahkan kepada dependent list. Dan kelas 5 SD ITA Rahman kita pindahkan ke factor list. Setelah keduanya pindah, kita klik plots. Setelah itu kita checklist atau kita centang normality plots with test. Setelah itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK. Maka akan muncul data uji normalitas yang telah kita lakukan tadi. Dan selanjutnya di sini kita pilih atau kita lihat pada test of normality. Dan di sini dapat kita lihat pada hasilnya pada kelas 5 Banat yaitu signifikan 0,492 dan pada kelas 5 Banin 0,486. Sebagaimana kita ketahui, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan maka data dianggap berdistribusi normal. Dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Maka dapat kita lihat pada tabel test of normality. Di sini pada tabel signifikansinya dapat kita lihat, yakni pada kelas 5 Banat 0,492 dan kelas 5 Banin 0,486. Dapat kita simpulkan bahwa signifikansinya berdistribusi normal. Dapat kita pastikan bahwa test of normality atau uji normalitas untuk nilai ujian akhir semester IPA dikatakan berdistribusi normal. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Untuk dasar pengambilan keputusannya dalam uji homogenitas yaitu adalah dengan melihat nilai signifikansi atau p-value yang dihasilkan dari uji tersebut. Jika nilai signifikansinya p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat dianggap homogen, yang berarti varians antar kelompok data dianggap sama. Begitu juga sebaiknya jika nilai signifikansi atau p-value kurang dari atau sama dengan
0,05, maka data dianggap tidak homogen, yang berarti varian antar kelompok data berbeda secara signifikan. Jadi, karena kita akan menguji homogenitas, jadi di sini kita pilih analis, setelah itu compare means. Setelah compare means kita pilih one way ANOVA. Setelah itu kita pindahkan hasil kepada kolom dependence list. Selanjutnya untuk kelas 5 SDIT Ar-Rahman kita pindahkan ke faktor. Setelah keduanya kita pindahkan ke dependent list dan faktor, kita klik option. Karena kita akan melakukan uji homogenitas, maka kita checklist di sini homogeneity of variant test. Setelah kita checklist atau kita centang, maka kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka kita tunggu hasilnya. Maka di sini dapat kita lihat pada hasil test of homogeneity of variance. Di sini based on mean-nya signifikan 0,420, based on median signifikannya 0,504, dan based on median and weeks adjusted depth-nya signifikan 0,504, dan based on trip mean itu 0,414. Jadi di sini dapat kita lihat dasar pengambilan keputusan uji homogenitas bahwa jika nilai signifikansi p-value lebih besar dari 0,05, maka data dianggap homogen, yang berarti varians antar kelompok data dianggap sama. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikansi p-value kurang dari atau sama dengan 0,05, maka data dianggap tidak homogen, yang berarti varian atau kelompok data berbeda secara signifikan. Maka dapat kita lihat pada test of homogeneity bahwa signifikansinya di sini 0,420 dan 0,504, maka dapat dikatakan uji homogenitas signifikan lebih besar dari 0,5, maka data dianggap homogen. Selanjutnya, kita masuk ke uji T atau t-test. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji T, yakni dengan membandingkan nilai T hitung atau hasil perhitungan statistik dengan nilai T tabel atau nilai kritis dari tabel distribusi T pada tingkat signifikansi tertentu. Jadi, jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara kelompok yang diuji. Dan jika nilai terhitung lebih kecil atau sama dengan nilai T tabel atau nilai P sama lebih kecil,
maka H0 diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikannya. Baik, kita lakukan uji untuk uji T-nya. Yang pertama kita klik analisis. Setelah itu compare mean. Setelah compare mean kita klik independent sample test. Setelah itu hasil kita pindahkan ke tes variabel. Dan kelas 5 SDIT Ar-Rahman kita pindahkan ke grouping variabel. Setelah keduanya kita pindahkan ke variabel dan grouping variabel, maka di sini kita klik define group. Karena kita memiliki dua kelas tadinya, maka untuk grup 1 kita bikin satu untuk kelas 5 Banat, dan grup 2 kita bikin 2 untuk kelas 5 Banin. Setelah itu kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita klik OK. Dan kita tunggu hasilnya beberapa menit. Setelah itu, maka setelah muncul hasilnya, dapat kita simpulkan di sini untuk T-nya di sini 0,777. Maka sebagaimana kita lihat dari dasar pengambilan keputusannya, jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan antara kelompok yang diuji. Namun di sini untuk T-nya signifikan dengan 7777. Untuk selanjutnya, kita masuk ke uji one way ANOVA. Perlu kita ketahui itu uji one way ANOVA, yaitu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen, yang bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan secara statistik antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. Untuk mengetahui pengambilan dasarnya, jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka H0 diterima. Maka ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang sama. Selanjutnya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Baik, karena tadi kita menggunakan dua data, sekarang karena untuk uji one way ANOVA itu menggunakan 3 data, maka kita membuka kertas kerja baru dengan cara tekan Ctrl N. Dan di sini kita telah membuka lembar kerja baru. Di sini terdapat di sebelah kiri bawah, yaitu ada variabel new. Dan kita klik variabel new. Pada variabel new itu terdapat kolom name. Di sini kita bikin kelas. Dan baris kedua kita bikin nilai atau hasil. Nilai. Dan pada kolom desimal itu terdapat angka 2, kita hapus dan kita ganti menjadi 2, menjadi 0. Kita hapus menjadi 0, pada baris kedua kita ganti juga menjadi 0. Pada label, pada kolom label kita bikin kelas 5 SD Kecamatan 5 Kaung. Dan pada label baris kedua kita bikin hasil ujian akhir semester IPA. Dan pada tabel values di sini karena ada titik 3, kita klik titik 3.
dan muncul value label. Kita klik tanda tambah, value-nya kita bikin 1, dan pada labelnya kita bikin SD04 Baringin. Karena kita menggunakan 3 data, kita klik tambah lagi. Kita bikin value-nya 2, labelnya SD05 Baringin. Kita tambah lagi, kita klik tambah, kita bikin 3, label SD06 Baringin. Selanjutnya, karena datanya sudah muncul, sudah kita inputkan 3 data, kita klik OK. Setelah itu, pada sebelah kiri bawah itu ada data view. Setelah kita klik data view, di situ muncul ada kolom kelas dan nilai. Kita letakkan kursor kita pada kolom kelas pada baris pertama, karena kita akan memasukkan data kelas dan nilai pada data yang telah kita buat tadinya. Di sini saya membuat kode sekolahnya di situ. Ini di sini kode sekolah. Kode sekolah di sini. Untuk kode sekolah SD04 Baringin itu angka 1. Dan untuk SD05 Baringin itu 02. Dan untuk SD06 Baringin kodenya 3. Jadi, kita blok semua kode sekolah dan skor. Kita tarik ke bawah sampai data terakhir. Setelah itu kita klik kanan, kita klik copy. Setelah kita klik copy, kita pindahkan kepada aplikasi SPSS. Setelah itu kita klik kanan, kita klik paste. Setelah ketiga data tersebut kita pastikan pada aplikasi SPSS, karena kita tadinya akan menguji one way ANOVA. Di sini kita klik analis. Kemudian kita pilih compares mean. Setelah compares mean, kita pilih one way ANOVA. Selanjutnya, untuk hasil ujian kita pindahkan ke dependent list. Setelah itu, kelas 5 SD Kecamatan 5 Kaum kita pindahkan ke faktor. Setelah keduanya kita pindahkan ke dependent list dan faktor, kita klik option. Karena di sini kita akan menguji one way ANOVA, maka pada statistik kita checklist, deskriptif kita checklist. Selanjutnya pada homogeneity of variance kita checklist juga. Setelah itu kita klik continue. Setelah continue kita klik, habis itu kita klik OK untuk menampilkan hasil uji dari one way ANOVA. Setelah muncul hasil tes uji one way ANOVA dapat kita lihat pada tabel ANOVA-nya. Di sini signifikansinya 0,527. Maka sesuai dengan dasar pengujiannya, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka H0 diterima. Maka ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang sama. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka ketiga kelompok
memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Jadi, setelah kita lakukan tes untuk uji one way ANOVA, dapat kita lihat pada aplikasi SPSS. Di sini outputnya dapat kita lihat signifikansinya 0,527. Jadi dapat kita simpulkan nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan ketiga kelompok memiliki nilai rata-rata nilai tes yang sama. Demikianlah tutorial mengenai uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA. Mungkin itulah tutorial dari saya. Demikian.